Oke, sesuai dengan judul dan thumbnail video, kita akan coba unboxing dan review produk monitor dari Lenovo. Ini adalah Lenovo seri Q24i strip 10 ya, flat panel monitor. Oke, untuk tampilan dusnya seperti ini, lumayan bagus, standar lah pada umumnya, tapi ya emang gini-gini aja sih kalau dus ya, nggak ada yang terlalu harus dibahas. Paling kita langsung aja untuk bahas dari segi fiturnya. Di sini ada LED backlight, nanti kita akan berikan detailnya apa maksudnya. Kemudian sudah pasti di sini karena sesuai seri juga tadi sudah disebutkan 24, berarti ini 24 inch 23,8. Kemudian ada full HD ya, jadi resolusinya sudah 1920 kali 1080. Jadi ini udah lumayan mumpuni untuk sebuah monitor, apalagi untuk kebutuhan desain grafis. Kemudian untuk selanjutnya ada ultra slim, ini tipis banget loh, 6.9 mm, 75 Hz refresh rate. Kemudian ada iCare teknologi dan AMD FreeSync ya. Jadi untuk fitur-fitur ini difungsionalkan atau difokuskan untuk teman-teman yang memakai VGA atau GPU dari AMD ya. Ini baru bisa fiturnya dipakai. Oke, langsung aja kita buka produknya. Di sini masih segel, tapi aku udah buka sendiri langsung tadi. Untuk ininya kita langsung buka aja. Oke. Jadi nanti bisa hati-hati seperti ini. Ini bagian depannya. Kita langsung buka apa saja yang ada di dalam boxnya. Nah, ini kelihatannya sedikit berantakan karena sebelumnya juga sudah kita buka untuk dites ya. Jadi penataannya sebetulnya lebih rapi dari sebelumnya. Ya, seperti biasa produk-produk pada umumnya kita mendapatkan ya kitab-kitab seperti ini, kayaknya teman-teman juga nggak terlalu butuh banget ya. Jadi kita bisa langsung singkirkan aja. Kemudian di sini ada instruksi dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat. Oke, ini untuk pasang kabel audio, kemudian HDMI, charger, power dan lain sebagainya. Untuk stand dan lain sebagainya di sini sudah dijelaskan semuanya ya. Jadi bisa ngikutin ini aja, lumayan lengkap. Oke, lanjut kita dapet. Oke, nggak terlalu ada yang harus dibahas. Ada lagi ini panduan buku manual. Kayaknya 99% orang nggak selalu membaca ini sih, termasuk aku pribadi juga ketika beli-belian barang yang baru. Kemudian ada panduan buku manual, kayaknya hanya untuk pajangan dan disimpan aja. Kemudian kita dapat kartu garansi. Oh iya, untuk garansinya sendiri itu adalah 3 tahun ya. Tadi sudah ada di depan. Itu untuk garansi dari Lenovo-nya. Oke, ini penting kita simpan. Kemudian di dalam sini ada pertama power. Jadi powernya sudah pakai adaptor seperti ini. Aku lebih suka monitor yang pakai adaptor seperti ini, jadi lebih stabil. Tapi kekurangannya itu ya lumayan ribet dan memakan tempat gitu loh, karena kabelnya aja ini udah besar. Kemudian ada adaptornya di sini. Jadi dari power nanti masuk ke adaptor seperti ini. Kemudian ini masuk ke monitor ya. Ini ciri khasnya Lenovo banget sih yang aku perhatikan. Untuk portnya ini bentuknya nggak bulat gitu, kotak kayak gini. Ini ciri khas dari Lenovo banget sih. Produk-produk lain setahu aku belum ada ya. Build quality dari adapternya kelihatan produk yang nggak murah ya, jadi nggak asal-asalan gitu. Di sini Lenovo pengen memberikan kesan yang premium walaupun memang harganya standar, tapi mereka berani untuk kasih kabel dengan kualitas yang seperti ini ya. Jadi lumayan tebel juga, dari segi kabel powernya juga sama. Ini aku suka banget sih. Selanjutnya kita dapat kabel HDMI ya.
Oke, kabel HDMI ini sih umum lah seperti ini. Teman-teman juga kalau butuh yang kurang panjang bisa beli lagi, karena bawaannya paling cuma 1 meter sih, sekitar begitu. Terus ada lagi, ini yang perlu kita bahas, yaitu bagian standnya. Nah, stand di bawah ini sesuai dengan harapan, aku berharap bahwasannya standnya itu bukan plastik dan ini metal ya, jadi bahannya tapi lumayan berat sih kekurangannya. Tapi dari segi build quality kita bisa tes pakai kunci, ini kokoh banget, jadi teman-teman jangan takut untuk patah dan lain sebagainya. Ini bahan campuran apa ya, aku pernah tahu sih, lupa deh. Pokoknya dari segi build quality udah lumayan mumpuni dan ya memang sesuai dengan ekspektasi ya. Awalnya itu takutnya bahwasannya si standnya ini bahannya gitu plastik gitu takutnya, cuman ini dikasih dengan bahan yang premium seperti ini. Dan ya udahlah, kita lanjut aja, nanti kita bisa pasang juga. Kemudian yang terakhir kita dapat stand bagian bawah, ini untuk penompangnya tadi. Kalau itu tadi bagian untuk yang ke monitor, ini yang kita pasang di bawahnya. Oke, ini bentuknya mirip pen tablet ya. Nah, ini yang aku suka lagi dari Lenovo ya, dia kasih sentuhan-sentuhan kayak ada glitch kayak gitu, jadi memberikan kesan yang premium gitu. Jadi nggak flat aja, ada finishing. Kalau teman-teman lihat detailnya, ini ada bintik-bintik yang memberikan kesan yang sangat mewah gitu loh. Jadi nggak flat polos aja. Dan kita bisa tes juga untuk bahan dari dudukan bawah monitornya. Ini lumayan kokoh juga ya, jadi ya lumayan lah, bagus sesuai ekspektasi ya. Memang kalau Lenovo itu untuk masalah build quality gokil sih menurut aku, nggak tanggung-tanggung. Di sini dia kasih sentuhan merek Lenovo dengan dibaluti dengan efek finishing yang seperti ini, jadi memberikan kesan yang mewah juga. Oke, lanjut. Berarti itu tadi aja yang kita dapatkan dari satu buah monitor ini ya. Langsung kita ke inti dari si monitornya. Nanti kita akan coba rakit juga, kita akan tes untuk bagian ininya, untuk bagian kualitas dari si layarnya. Oke, kita masuk ke bagian yang utama, yaitu layarnya. Setelah tadi kita sudah mereview untuk bagian stand dan lain sebagainya, kita langsung buka aja bagian styrofoam untuk pelindung ini. Oke, kita singkirkan dulu. Dan kita buka langsung produknya ya. Oke, nah kalau teman-teman lihat bahwasannya kalau misalkan ada bagian yang udah dibuka atau dan lain sebagainya, ini bukan dari pabriknya ya. Aku mau disclaimer dulu bahwasannya dari pabriknya itu aman, semuanya aman. Jadi ini memang kita sebelumnya sudah tes dulu sebelum kita unboxing, jadi kita tes dulu untuk keseluruhannya supaya bisa aman gitu loh. Jadi biar nggak ada salah paham, kita langsung ambil. Nah, untuk teman-teman harap diperhatikan bahwasannya untuk ambil monitornya ini dari bagian belakang yang ada portnya ini, karena bagian ini adalah bagian yang paling tebal daripada bagian yang lain. Jadi ngangkatnya jangan dari bagian atas ini ya. Kalau bagian atas ini nanti khawatirnya ada hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kita angkatnya dari bagian bawahnya. Nah, kita bisa tahan, ambil bagian bawahnya seperti ini. Oke. Kita posisikan di bagian yang rata. Nah, sambil diangkat aja untuk ngebuka bagian ininya ya. Jadi pastikan bahwasannya si bagian atas tadi jangan nempel di bawah, karena ini sangat rawan ya. Nah, ini untuk bagian si layarnya, kita langsung cek-cek aja untuk dari build quality yang Lenovo kasih. Untuk portnya di sini tersedia port power, kemudian HDMI,
kemudian VGA dan audio ya. Di sini ada 4 dan belum ada untuk adapter yang DVI atau yang DisplayPort gitu. Jadi ini belum disediakan, tapi sudah sangat mumpuni ya untuk kita bisa pakai yang HDMI atau VGA juga, itu outputnya udah bagus. Jadi kita tidak terlalu memerlukan yang DisplayPort. Oke, di sini ada juga untuk bagian bracket nanti. Ketika nanti teman-teman mau kasih di tembok ataupun apa, ini sudah support untuk bracketnya ya, sudah ada tempatnya. Oke, kemudian kita cek lagi yang katanya tadi ultra slim, apakah benar? Bisa dilihat di sini memang tipis banget dan sangat rawan. Tadi juga di bagian kertas ini sudah diberitahu. Nah, di poin kedua bahwasannya kita ketika pengen mengubah posisi jangan dipegang bagian ininya ya, melainkan bagian bawah yang lebih tebal seperti itu. Ini bagian belakang sudah cukup, kemudian untuk bagian depannya seperti ini ya. Ya seperti monitor pada umumnya sih, nggak terlalu ada hal yang bisa dibahas lebih banyak. Ini sudah bezel-less, jadi udah tipis banget, jadi layarnya kelihatan lebar banget nanti ya, kita bisa cek. Dan yang terakhir ada bagian tombol. Nah, di sini untuk tombolnya itu masih pakai manual ya. Jadi ada tombol manual seperti ini, ada power, kemudian untuk setting, volume dan lain sebagainya. Tombolnya di sini nanti bisa disesuaikan aja ketika kita sudah memakai si monitor ini ya. Oke, tombolnya juga enak, nggak terlalu keras, jadi ya cukup. Segi build quality udah lumayan mewah, dan sekali lagi Lenovo pengen kasih finishing dengan sentuhan yang ada glitter kayak gitu ya, jadi bintik-bintik ini, jadi memberikan nilai plus sehingga monitor ini kelihatannya lebih premium dan lebih berkelas. Dan ada juga, nah ini sama, ada bagian mereknya kayak dikasih plat gitu, jadi kelihatannya lebih bagus juga sih. Oke, langsung kita rakit untuk bagian stand atau dudukannya nanti ya, kita rakit dan nanti kita akan coba kualitas layarnya seperti apa. Oke, sekarang kita tinggal langsung aja rakit bagian stand atau dudukan monitornya. Di sini ada untuk step by stepnya sudah disediakan dari sananya ya, jadi kita tinggal mengikuti aja. Ada 4 poin di sini. Yang pertama kita tinggal masukkan ke lubang yang sudah disediakan. Kemudian kita paskan sampai mentok dan kita kunci dengan kunci dan baut yang sudah dikasih. Ini baut apa mur ya? Kadang suka ketukar. Baut. Kayaknya baut ya. Kalau salah koreksi ya. Oke. Kita langsung masukin aja si bagian ujungnya ini nanti sampai mentok. Cari bagian lubangnya. Oke, kita masukkan sampai mentok ya. Nah, ketika sudah mentok seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita buka dulu aja. Kita siapin untuk kita paskan lagi. Oke, kita udah dapat 2. Kita balik bagiannya seperti ini. Nah, awas ini sambil dipegang ya, jangan sampai jatuh, takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Jadi sebisa mungkin kita safety, syukur-syukur teman-teman nanti ketika merakit ini jangan sendirian. Jadi ada yang ngebantu gitu ya. Nah, kita paskan semuanya sampai mentok. Seperti ini, bisa manual aja. Oke, benar-benar sampai mentok ya. Jadi biar nggak ini apa namanya, biar rata posisinya gitu. Jadi biar ngikutin bagian sini. Nah, ini juga dia udah kasih tambahan karet gini, jadi biar nggak licin ketika kita sudah posisikan di meja gitu ya. Nah, ini tinggal nanti dikencangkan aja bagian ininya menggunakan kunci yang sudah ada sampai mentok ya. Nah, ketika udah mentok ya udah berarti tinggal aman, dan udah tuh ini juga udah kokoh banget.
Oke, seperti ini. Yang terakhir kita tinggal posisikan untuk monitornya. Nah, setelah tadi kita melakukan beberapa percobaan dan hasilnya tinggal kita agak sedikit paksa. Nanti untuk cara masukinnya tinggal diposisikan untuk bagian ujung yang sudah aku jelaskan di awal tadi pada bracketnya ke lubang yang disesuaikan di sini. Nanti tinggal paskan masuk gitu di sini dan tinggal kita tarik untuk bagian penguncinya ke atas. Nah, untuk penanda ini bahwasannya ke atas itu adalah unlock dan ke bawah itu adalah lock. Jadi pastikan ketika kita memasang si stand ke monitornya ini itu dalam keadaan unlock ya, atau tidak terkunci gitu. Jadi kita nanti sambil tarik seperti ini, kemudian paskan untuk bagian ujung tadi yang sudah ada di sini, dan ya udah tinggal kita agak sedikit dorong langsung pas. Ketika sudah pas, tandanya ini bagian sistem dengan monitornya sudah rata, ini tandanya udah pas, tinggal kita lepaskan kuncinya aja. Nah, ini udah kokoh tuh, nggak goyang-goyang lagi. Nah, dan tadi juga bagian penyangga bawahnya itu aku lepas dulu ya, karena ngerasa sedikit mengganggu untuk ruang lingkupnya. Jadi pastikan nanti teman-teman untuk pemasangan monitor tipe ini pasang ininya aja dulu, kemudian tinggal pasang bagian bawahnya. Nah, caranya masih sama ya tadi. Seperti ini, kita posisikan aja ke lubang yang sudah disediakan. Nah, oke, seperti ini. Kita kencangkan. Ini lubangnya mana ya? Oh, belum pas ternyata tadi. Oke, kita tinggal cari aja lubangnya. Kalau tadi ada kendala sedikit, tinggal dipas-paskan aja, tinggal geser-geser ke kanan atau ke kiri sedikit-sedikit aja. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, tinggal kita kuatkan dengan kunci yang sudah disediakan. Ini sampai mentok, tapi jangan terlalu kencang-kencang banget ya. Takutnya ketika nanti teman-teman mau ngelepas dan lain sebagainya itu susah. Dan yang dikhawatirkan bagian si bautnya ini nanti rusak dan kita susah untuk membukanya gitu. Jadi nggak terlalu kencang juga nggak apa-apa. Yang penting ini udah masuk dan udah kenceng ya. Oke, yang terakhir kita tinggal koneksikan untuk power dan bagian yang HDMI-nya. Kita akan tes untuk melihat seberapa tajam dari kualitas si panel yang diberikan Lenovo seri ini ya. Oke, langsung ke bagian tes layarnya aja. Nah, setelah kita sudah susun bagian power dan bagian HDMI-nya, kita bisa cek bagian belakang. Ayo coba. Nah, tinggal dipas-paskan aja sih untuk port-port ini sih, tinggal disesuaikan aja HDMI, kemudian sini ada power ya. Udah. Gitu aja sih, simpel. Tinggal nanti diatur aja untuk kabel manajemennya itu pakai ini nih, diposisikan di standnya. Untuk kabel manajemennya diposisikan di sini supaya kelihatan lebih rapih ya. Ternyata itu fungsinya untuk bagian ini. Langsung aja kita tekan tombol powernya yang sebelah sini. Nah, kita tunggu. Oke, Lenovo. Oke, di sini juga ada tertera tadi ya yang di bagian casing untuk fitur-fiturnya di sini. Ini bisa dilepas atau dibiarkan aja, itu bebas sih. Tapi kalau aku memilih untuk nanti dilepas aja sih biar nggak terlalu ganggu kelihatannya. Oke, kualitas panelnya seperti ini ya, standarnya untuk IPS ya, tapi ini lebih kelihatan, lebih ke dominan warna putihnya itu putih gelap gitu ya. Jadi enak banget untuk mata, jadi nggak terlalu pusing banget. Aku lebih suka dengan panel yang seperti itu daripada dengan panel yang putihnya itu putih banget. Kalau ini kan putihnya nggak terlalu putih, jadi agak kekuningan sedikit. Itu bisa juga dari settingannya, nanti tinggal diatur-atur aja untuk bagian
settingan-settingannya seperti ini, nggak perlu dijelasin, teman-teman bisa praktekin aja sendiri untuk brightness, kontras dan sebagainya ya, pasti udah paham lah gitu tuh bedanya apa. Oke, kita langsung tes aja untuk di bagian video ya. Kita coba play untuk video dengan kualitas 4K ya. Oke. Oh iya, belum dibahas, dan untuk monitor ini sudah dibekali dengan ini ya, dengan speaker. Jadi ini ada speakernya, tapi ya lebih baik teman-teman kasih speaker tambahan aja sih. Ini udah ada speakernya. Untuk menghindari copyright kita matikan aja, karena kita mau tes kualitas dari si panelnya ini ya. Kita coba di 1080. Oke, kita langsung coba yang 4K ya. Ini biasanya memang agak berat sih untuk loadingnya. Oke, kita full screen. Nah, coba kita ulang. Oke, sambil nunggu buffering kita bisa lihat detail-detail warna dari layar yang diberikan si Lenovo seri ini. Jadi ya lumayan bagus ya, smooth juga, karena sudah didukung dengan 75 Hz refresh rate. Itu udah enak banget, apalagi kebutuhannya hanya sebatas untuk desain grafis, nggak perlu refresh rate yang gede-gede banget, kecuali memang teman-teman butuhnya untuk gaming, itu ya memang harus benar-benar butuh refresh yang gede. Kesimpulannya dari monitor ini cocok banget untuk keperluan desain grafis, dengan desain yang elegan, dengan build quality yang sangat mewah, dan kualitas panel yang ya bisa dibilang nggak diragukan lagi ya. Tadi kita udah lihat untuk detail warnanya cakep, semuanya dapet. Jadi oke, nggak ada masalah untuk dari panelnya ya, itu ya. Nah, bisa dilihat aja sendiri. Ini buffering mulu sih, harusnya tadi di download dulu, tapi nggak apa-apa lah ya, jadi udah kelihatan. Dan batas bezelnya teman-teman bisa lihat tipis setipis ini ya. Jadi yang sesuai aku bilang di awal, ruang lingkup untuk penglihatan kita si layar ini bisa terkesan lebih besar, karena ini bezelnya udah tipis banget, atau biasa disebut dengan bezel-less gitu ya. Oke, kita coba buka software desain CorelDRAW. Ya, nyaman sih, enak. Untuk warna dan lain sebagainya aman. Ya udah sih, kalau untuk itu ya bisa disesuaikan aja. Panel coba di PS. Nyaman ya, aman, karena udah Ultra HD, jadi ya nggak bisa diragukan lagi dari segi kualitas panelnya. Mungkin itu aja dulu yang bisa dibahas dari monitor ini. Aku rasa semuanya sudah jelas. Dan oh iya, yang terakhir, nah karena Lenovo ini ya desainnya itu beda dari monitor-monitor sebelumnya. Jadi kelihatannya itu kita nggak pakai stand begini ya. Jadi kelihatannya seolah-olah si monitor ini nempel di tembok, karena bagian handle ininya ini ada di bagian samping gitu loh. Biasanya kan di tengah-tengah kelihatan mengganggu, ini jadi kelihatannya monitornya ini nggak ada standnya. Nanti tinggal kita kasih action figure atau apa di sininya, itu udah bisa cakep sih setupnya. Nah ini, kemudian dari build quality, standnya kokoh banget. Aku sudah coba goyang-goyangkan, mejanya juga ini kokoh, jadi nggak terlalu gimana gitu ya, dan nggak usah takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, karena dari segi build quality sudah sangat mumpuni. Oke, cakep.
cukup ya, nggak ada lagi yang bisa kita bahas. Mungkin itu aja dulu, nanti tinggal kita diskusi aja kekurangan dan kelebihan dari monitor ini di kolom komentar. Teman-teman juga bisa bertanya di kolom komentar mengenai monitor ini, barangkali ada hal yang belum tersampaikan. Secara keseluruhan aku suka dengan monitornya dari segi desain, build quality, panel dan lain sebagainya. Itu udah gak usah diragukan lagi. Dengan harga sekitar 2 juta lebih sedikit kita bisa dapat monitor semewah ini ya masuk budget juga, dan gak ada yang perlu disesali sih ketika sudah membeli produk ini.